Langsung dimulai aja Kak Retno. Oke, kita mulai ya Kak ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, nah sekarang kita coba bahas soal TPS-nya ya. Ini sudah di PO-in ya kemarin. Gimana nih hasilnya? Oke, kita coba share screen dari sekarang. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Ini jelas nggak ya? Atau kita tampilkan seperti ini. Nah, seperti ini lebih jelas ya. Oke, kita mulai dari nomor 31 ini. Ada deretan angka 27, 29, 33, 41. Nah, apa selanjutnya? Halo? Ada orang? 45 Kak. Nah, gimana? 45 kenapa bisa 45? Gimana ini polanya ya? Ada yang tahu? Bisa jelasin? Dari 27 ke 29 itu ditambah 2 ya. Terus 29 ke 33 ditambah 4. 33 ke 41 itu ditambah berapa ya? 11. Ditambah? 18. Kita tambah 18. Terus 11. Nah, jadi selanjutnya berapa dong? Dari 2, 4, 8 berarti 57 Bu, 57. 57. ya 57. Jadi ditambah ya. Jadi tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Jadi hasilnya 57. Oke, paham ya untuk nomor 31? Paham Bu, paham. Oke, kita lanjut ke nomor 32. Nah, 9, 6, 18, 36, 27, 216. Ini gimana ya polanya? 9 kali 2, 9 Oke, berarti 6. polanya dari 9 ke 18 itu tambah 9 ke 27 9. Berarti tambah 9 terus 27 tambah 9 36. ya. 36 dia Kak. ya. Jadinya 36. Jadi dia loncat 1 ya. Seperti ini. Oke, nomor 33. Sorry Kak, ini tepikan dulu. Nah, oke, lanjut. 12. Ini gimana polanya? 3 kali 3 ke 6 tambah 3. Tambah 3. Aha. Berarti ini diselang-seling, setiap angkanya diselipin 3 ya. Berarti kita loncat-loncat ini dari 3, 6 itu kan ditambah 3, 6 ke 9 tambah 3 berarti 9 tambah 3 ke 12. Jadi jawabannya D, 12. Oke. Nah, nomor 34 ini. 3, 7, 10, 17, 27. Gimana nih? 3 ke 7 kita tambah 4. 7 ke 10. 7, 10 tambah 3. 10 ke 17 tambah 7. 17 ke 27 4 tambah ya Kak? 10. Ini ditambah 4 ya, Kak? 10 ya. Ternyata kita ngikutin angka yang ini ya. Angka 37 itu ya. Sorry. 37, 10 itu ya ngikutinnya. Tadi kan udah tambah 3, 7 ke 10 tambah 3, 10 ke 17 tambah 7, 17 ke 27 tambah 10. Berarti Benar sih Kak. 27-nya tambah dengan 17 kan? Berarti kita tambah 17 jadinya 54. Sorry, 44. 44 ya. Bisa difahami nggak sampai sini? Enggak. Bisa, Kak. Bisa. Bukan, Kak. Enggak ya? Nah, ini lihat kita jadi gini, 3 ke 7 kan ditambah 4. 7 ke 10 itu tambah 3. Kita lihat bilangan di barisan pertama itu 3. Terus 10 ke 17 itu ditambah 7. Kita lihat juga bilangan barisan yang kedua itu 7, ya kan? 3, 7, kan itu.
Terus 17 ke 27. 17 tambah ke 27 itu ditambah 10. Ini barisan ketiga kita kan 10 urutannya. Selanjutnya, berapa angka yang selanjutnya? Setelah 10 berarti 17. Berarti 27 ini kita tambah dengan 17. Jadi 27 tambah 17 jadi 44. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 35 nih. Nah, 35. 3, 8, 5, min 3, min 8. Itu gimana? Tiga ke 8 itu jaraknya 5. 5 ke 8 jaraknya 3. 5 ke 8 ke 5. Min 5, Kak. 5 ya, Kak? Kenapa bisa gitu? Min 5, Kak. 8 ke 3 itu min 5 ya. 8 kurang 3 itu 5. Makanya angkanya 5 selanjutnya ya. 5 kurang 8 itu min 3 ya. Jadi angka selanjutnya min 3. Min 3 ke kurang 5 itu min 8. Ternyata angka selanjutnya benar min 8. Berarti ini gimana? Min 8 kurang min 3 ya. Jadi min 8 plus 3 jadi min 5 atau negatif 5 lebih tepatnya. A. Jadi nomor 35 jawabannya A. Paham nggak maksudnya? Paham, Kak, paham. Paham. Oke, kalau paham kita lanjut nih. Nah, Lanjut, nomor Kak. 36. Kalau 36 ini gimana ini? Oh iya, jangan jawabnya lewat chat ya. Langsung jawab aja biar ada interaksi. Jangan lewat chat. Iya, Kak, nggak lihat chat soalnya. Ya, nggak lihat chatnya, tempernya. Langsung aja. Oke. Nah, ini gimana? Kalau dikalikan, hasilnya dikalikan 3/49 itu hasilnya 5/7. Nah, ini jadi gimana nih? Berarti 3/49 dikali, misalkan aja bilangannya. Biasanya misalkan dengan apa? Boleh A, boleh N, boleh X, terserah gitu. Misalnya dimisalkan dengan A, oke, 3/49. A sama dengan 5/7. Nah, gitu caranya. Jadi untuk dapatkan A itu gimana? 5/7 dibagi dengan 3/49 atau 5/7 dikali dengan 49/3. Ya kan? Jadi 5/7 dikali dengan 49/3. Ini berapa? Kita coret-coret seperti ini. Jadinya dapat 7. Berarti ini hasilnya 5 kali 7, 35/3. Nah, itu caranya. Gitu doang. Ya? Bisa kan? Boleh ulang, Kak? Boleh. Berarti awalnya harus dimisalkan dulu ya, Kak? Iya. Kan katanya, atau gini, katanya bilangan yang jika dikalikan 3/49 adalah 5/7. Berarti artinya apa? Kalau dia dikali dengan 3/49, itu hasilnya 5/7. Kayak gini kan bentuknya? Iya. Ada berapapun bilangannya di sini, kalau dikalikan hasil ke 3/49 sama dengan 5/7. Nah, boleh dengan cara yang tadi, atau boleh juga pakai logika seperti ini. Ini kan hasilnya sama dengan ya. Di sini katanya dikalikan. Oke, kalau kita mau mindahkan, lawan dari kali apa? Bagi. Nah, oke. Berarti 5/7 kita bagi dengan 3/49. Tapi karena ini pecahan, ya, berarti kan kita boleh mengali dengan kebalikannya, iya kan? Berarti itu sama dengan 5/7 dikali dengan 49/3 gitu. Ini tinggal coret sama-sama bagi 7, hasilnya 7. Berarti ini 5 kali 7 dapat 35/3 gitu. Paham nggak? Jelas nggak, Kak, ngomongnya? Paham, Kak. Paham. Oke, Jelas, Kak. kalau gitu kita Paham. alhamdulillah. Nah, kita lanjut ya.
ke nomor 37. Nah, ini. Untuk mengisi penuh bak air dibutuhkan 15 ember besar. Jika ember besar yang ada bocor dan diganti dengan ember kecil yang besarnya sepertiga ember besar, berapa ember air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak? Nah, ini berapa nih? Jadi semuanya ada 15 ember besar nih. Nah, ternyata ember besarnya bocor, ini mau diganti dengan ember kecil yang besarnya sepertiga ember besar. Jadi, berapa? Gimana caranya? 45. Kak, D. Udah kelihatan jawabannya. Kak, 45, Kak. Caranya Kak, caranya. 45. Jadi 15 dikali dengan 3 ya. Iya. 15 ke 3 hasilnya 45. Nah, ini 38. Berarti cuma dikali ya? Gimana? Berarti cuma dikali gitu ya? Iya, dikali doang. Oh, sorry. Ini ya kelihatan lagi deh. Nah, ini gimana? SMT. Hah? WTF. Udah kelihatan. Oke, berarti ini dia Sunday, Monday, Tuesday. nama hari dalam bahasa Inggris ya. Kan SMT, Sunday, Monday, Tuesday gitu. Jadi selanjutnya kan Wednesday, Thursday, Friday. Makanya WTFA ya. Udah. Nah, WTFA, ini Kak. Bukan what the. Iya. Bukan. Oh, no. Please deh. No. Itu soal unik punya bimbel ya, karangan bimbel itu. Kalau di bimbel banyak soal unik kayak gitu biar nggak stres. Kita belajarnya nggak cuma pola-pola gitu aja, ada pola unik. Lanjut Kak Retno. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 39 ini gimana? Kayak hitung sampai 10 harus sudah bisa kejawab nih. Kayak Insan bantu ngitung, Kak. Agak susah nih. Berapa nih? 39. Ada yang bisa? Berapa? 0 bukan, Kak? Iya, benar 0. Kenapa 0? Wah, kayak Pramalaja nih. Itu kan ada dikurangi 2040, terus urutan 2039 sampai nanti kan pasti ada 2030 dikurangi 2030 juga hasilnya 0. Iya, itu dia, benar. Jadi nanti ada 2030 kuadrat kurang 2030 kuadrat ya. Kan ini makanya hasilnya 0. Oh. Di sini loh. Ini kan 2040, 2039. Tapi nanti 2038, 2037, 2036 dan seterusnya sampai 2030. Nanti terakhir 2019. Kan ada tuh 2030 kuadrat kurang 2030 kuadrat. Karena dia dikali 0, ini kan hubungannya kali semua nih. Pastikan dulu ya. Pastikan dulu semuanya harus kali semua loh. Nah, kalau seandainya sudah kali semua, berarti ada yang dikali dengan 0. Nah, jadi bilangan kalau dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Makanya jawabannya adalah E. Oke, paham? Paham, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 40. Nah, berapa persenkah 675A dari 45B jika B sama dengan 25A? Oke, ini gimana nih caranya? Berapa persen 675A dari 45B? Kalau B-nya 25A. Oke.
Ada yang tahu apa maksud soalnya? Ujian SKD kehabisan waktu nih kalau kayak gini. Ingat satu soal 1 menit loh kalau ujian SKD. Nah, 675A dari 45B kalau B-nya 25A. Berarti itu berapa tuh? 675A dari 45 kali 25. Berapa 45 kali 25? Ada yang bisa nggak? 45 kali 25. Berapa? Satu 125. 1125. 1125. Oke, gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya gimana? Kayak gini diurutin ke bawah gitu. 1105. Misalnya 45 kali 25, terus diurutin ini 25, Kaliin. 2, 4 kali 5. Seperti Iya, ini Kak? ngitungnya. Iya. Iya. Ada yang punya terobosan baru nggak? Ada yang punya cara lain nggak? Gimana cara mencari 45 kali 25? Selain dengan cara seperti ini. Ini Iya. 10. 1, terus ini jadi 9 seperti itu. Ada cara lain nggak? Enggak, Kak. Enggak ada. Kalau juga. Kak kayak gini aja biar cepat. Jadi kan 45 kita kali dengan 25. Nah, yang pertama itu belakang kali belakang, akhir kali akhir. Atau luar kali luar. 5 kali 5, 25. Kita sisihkan 2. Ya. Terus Iya. kali silang yang di dalam. Jadi ini kali ini 4 kali 5, 20. 20. Tambah 5 kali 2, 10. Berarti 10. 30 ya. 30. 20 tambah 10, 30 tambah 2. Jadinya 32. 32. Nah, sisihkan 3-nya. Gantian, luar kali luar. 4 kali 2, 8 tambah 3. 11. 125. 125. Oh iya. 1125. Iya, Kak. Gimana? Terima kasih. Ulangi lagi, Kak. Oke. Yang penting gini loh caranya. Jadi luar kali luar. Terus nanti ini kali silang yang di dalam. Terus luar ya kali luar juga. Jadi gini, 5 kali 5, 25. Yang dikali 2, silang di sisih dalam 2. itu maksudnya? Ini kali silang yang di dalam. 4 kali 5, 20. Tambah 2 kali 5, 10. 20 tambah 10, 30 kan? 30 kita nyisihin 2. Tadi kita tambah 2, jadi 32. Nah, 32 ya. 3-nya kita sisihkan. 2-nya kita tulis di sini. Ini lagi, luar kali luar. 4 kali 2, 8. Kita tambah 3, 11. 11. Gitu. Kak, itu Jadi juga dapat berlaku 11. sama sampai 3 angka nggak? Maksudnya misalkan 145 kali 25. Sebenarnya bisa, cuma Kak khawatir. Kelimpatan. Gimana? Gimana? Maaf. Siapa nih yang ngomong tadi? Kok hilang suaranya? Oke, gini. Sebenarnya bisa untuk 3. Di sini hujan agak jadi nggak? Sebenarnya bisa untuk 3 angka. Cuma untuk teori atau dia pakai logika lain gitu. Kak khawatir nanti ada khilaf jadinya. Jadi untuk amannya ini untuk 2 angka aja ya gitu. Jadi kalau seandainya rekan-rekan mau mendalami lebih lagi, baru Kak ajarin. Cuma kalau sekarang Kak khawatir malah jadi salah karena dia ada teori-teori gitu loh, logikanya jadi panjang gitu. Ya. Jadi untuk amannya rekan-rekan pakai yang ini aja ya. Yang 2 angka aja. Untuk perkalian 2 angka aja yang kayak gini. Iya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Belum ada, Kak. Tidak ada, Kak. Oke, berarti itu dia ya. Nah, kan 675 dari 45B, jika B sama dengan 25A, berarti itu kan maksudnya 675A dari 1125A kan.
Nah, ini dia. Jadi 675A dari 1125A. Ini dia. Jadi dapatnya 60%. Jelas nggak? Lumayan, Atau Kak. boleh juga seperti ini, nggak dikalikan dulu boleh. Biarkan aja kayak gini boleh. Misalnya 675A itu dibagi dengan, kan tadinya 45 kali 25 ya. 25A. Langsung aja coret-coret seperti ini boleh gitu. Ini sama-sama bagi berapa nantinya. Ini bagi 25 nggak mungkin ya, bagi 5 dulu mungkin gitu. Bagi 5 dapatnya, ini dapat 1, boleh seperti itu. Atau mau dikalikan dulu lalu bagi seperti ini juga boleh. Oke. Ulang bisa, Nah. Kak, ulang. Oke, bisa. Jadi gini, dia kan katanya berapa? 675A dari 1125A kan gitu. Jadi dia 675A dibagi dengan 1125A. Ini 1125 kan didapat dari ini nih, cara kita tadi. Atau boleh juga rekan-rekan nggak usah langsung dikalikan seperti ini. Biar aja dia dalam bentuk perkalian. Jadi nyoretnya juga lebih enak gitu. Nih, ini A ya, sama-sama ada A. Jadi kita coret A-nya bisa. Nah, ini kita bagi, sama-sama bagi berapa ini bisa? 675 dengan 25. Kita bagi 5 dapatnya 6, 1, 17 bagi 5 dapatnya 3, 25, 135 ini dapatnya 5. Ternyata bisa bagi 25 ya. Oke, ini jadinya 27. Nah, ini sama-sama bagi 3 dapat 9, ini 15. Ini bagi 3 dapat 3, ini 5. 3/5 itu berapa? 3/5 kan 0,6. Jadi kalau Kak lebih suka cara yang seperti ini. Gimana? Ada pertanyaan Kak? Nah, jadi dapatnya 3/5 ya. Jadi 3/5 itu berapa? 0,6. Atau dikali dengan 100% langsung juga boleh. Jadi dapatnya 60%. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah. Belum ada, kita lanjut ya. Nah, ini deh nomor 41. Jika A kurang B kuadrat sama dengan 64, A kuadrat sama dengan 12.296, dan 3AB sama dengan 3024. Berapa nilai A kuadrat kurang B kuadrat? Nah, ini gimana nih? Gimana caranya? Ribet. Nggak tahu, Pak. Udah, Kak. Masih buka buku, Kak. Masih buka buku. Gitu ya. Oke. Kalau A kurang B kuadrat itu kita kuadratin hasilnya berapa ya? A kuadrat min 2AB. Jadi, bentar. Nah, ini. A kurang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat ya. Oke. B kuadrat. Berarti kalau ini kita isikan masing-masingnya A kurang B kuadrat itu 64 sama dengan A kuadrat 12,96. Nah, 2AB itu berapa? Kurang 2 kali. Kalau seandainya 3AB adalah 3024, berarti 1AB berapa? Atau 2AB berapa? Ini gini aja, AB-nya 3AB segini, berarti untuk dapatkan AB-nya ini kita bagi dengan 3 ya. Bagi 3 berarti berapa nih? 1008, iya kan? Oke, Iya, berarti 2 kali 1008. 2 kali 1008. 1008, oke. Ini ditambah B kuadrat. Kan kita mau nyari A kuadrat kurang B kuadrat ya? Ya. Biarin aja B kuadrat ini dulu. Cari ini hasilnya. Berapa nih?
64 sama dengan 1296 kurang 2 kali 1008 berapa? 2016. Berapa nih hasilnya? Tambah B kuadrat. Berapa nih hasilnya? Jadi 512 ya, 512 ya, Kak. B kuadrat sama dengan ini ya. Ini dikurangin dulu. Jadi ini 80 ya. Ini siapa yang masuk? Sorry. Gimana? Halo? Oh, dia ngebahas teh. Oh ya. Oke, ini berapa nih? 719, Kak. Berapa? Bukan, ini saja dulu. Ini saja dulu. Ini berapa? Men 712. Terus tambahkan dengan 64 karena pindah ruas. Jadinya 719 64. 783, Kak. 789. Ini sudah berarti tinggal masukkan ke sini kan A kuadratnya sudah ada. Segini dikurang dengan ini. Itu saja kan? Lima 12. Paham nggak? Lumayan, Bisa Kak, dipahami? Lumayan, Kak. Oke, kalau lumayan kalau paham kita lanjut. Kurang. Gimana, Kak? Suaranya sepertinya di sini agak putus-putus. Gimana? Yang sampai B kuadrat itu, Kak. Bentar, suaranya agak putus-putus. Oh iya, Kak. Paham, Kak. Oke. Bentar, Kak, ganti jaringan dulu. Oke. Nah, ini kan dia dari sini nih. Sampai sini paham kah? Paham, Kak. Yang B kuadrat. Oke. Nah, ini kan dapatnya negatif 720 ya. Karena dia pindah ruas, jadinya positif ya. Positif, ya. Positif 720. Berarti 720 kita tambah dengan 64. 64. Hasilnya 784 ya. Ya. Iya kan? 784 kan? Nah, berarti kan tadi dapatnya A kuadrat segini nih, 1296. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 1296 kurang 784. Seperti ini. Gitu. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan atau boleh juga pakai cara ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada, Kak. Oke, atau boleh juga dengan cara seperti ini. Jadi cari nilai A-nya dulu, terus cari nilai B juga bisa seperti ini ya. Kalau ini dia kan A kuadrat. Jadi nilai A-nya berapa? Akar dari ini. Nah, dapat A 36 berarti dimasukkan ke sini. Jadi 3 kali 36 kali B sama dengan 3024. Berarti B-nya berapa? 3024 dibagi dengan 3 bagi 36. Dapat hasilnya 28. Ya sudah, A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B kali A kurang B. Jadi ini A tambah B, ini A kurang B. Dapat hasilnya segini. Juga bisa seperti ini. Oke. Nah, kalau gitu kita lanjut ke nomor 42. Kalau 42 gimana nih caranya? Jika X sama dengan 1234 dikali 1232 dikurang 1233 kuadrat tambah 1. Dan Y sama dengan gimana? Jawabannya udah nampak, Kak. Ini jawaban yang tadi, Ci. Ya sudah. Ya sudah, ini dia ya. Fokus. Sudah kelihatan ya jawabannya. Nah, ini dia. Fokus. Yang penting pembahasannya.
the point pembahasan gua. Iya, pembahasannya kak. Iya, ini dia. Ini 1234 kali 1232 kurang 1233 kuadrat tambah 1 sama dengan 1233. Nah, ini caranya. Oke, bisa difahami ya? Bisa. Kalau bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Lumayan lah kak, lumayan lah. Nah, Pelan-pelan nggak? Nanti kelihatan jawabannya. oke, keburu emang ya? Cepetan bilang aja. Oke, kita lanjut ke 43. Nih, gimana? Itu kan Kak itu. Opsinya nggak? Oke, nih opsinya. Udah kelihatan ya. Asal. Ini Kak harus 12.000. Oke, kalau gitu Kak nanya caranya deh. Gimana nih caranya? Soalnya Ayo, aku nggak gimana? ya kak. Gimana? Cara manual apa kak? Cara manual biasa. Gimana yang manual itu? Oh, dikuadratin masing-masingnya gitu. Ya. Emang ada yang metik pakai manual? Itu ada yang loading ya, ada yang nge-lag tadi suaranya. Oke. Nah, untuk kuadrat ini, bentar Kak ganti jaringan dulu deh. Sepertinya kurang bagus. Pakai IndiHome Kak? IndiHome sinyalnya jelek Kak, jangan, nggak usah. IndiHome itu bukan sinyal jelek, cuma tergantung tempat aja. Ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, suara saya gimana Kaisan? Jelas nggak? Jelas Kak. Jelas kak, jelas. Jelas. Oke. Nah, gini ya. Yang perlu diingat dalam mengerjakan soal kuadrat, terus dia dipisahin tanda negatif kayak gini nih. Jadi masing-masing dikuadratin, ya. Ini masing-masing dikuadratin, terus dipisahin dengan tanda kurang. Itu berarti kita kan bisa rubah dalam bentuk ini nih. Misalnya ini kita misalkan dengan A, berarti ini A kuadrat. Kalau yang ini kita misalkan dengan B, berarti ini B kuadrat. Nah, jadi caranya ini gini aja. Sama dengan, ini sama dengan, pisahin aja seperti ini. A tambah B, A kurang B. Gini aja misahinnya. Gitu. Jadi kalau kayak gini yang mana A-nya? Ini kan. Nah, kalau gitu kita pisahinnya gimana? Berarti ini kita keluarkan aja setengahnya boleh gitu. Atau mau amannya tulis juga boleh. Jadi 524 2 ini ditambah dengan 476 per 2 dikali dengan 524 per 2 dikurang 476 per 2. Oke. Ini sebenarnya setengahnya boleh dikeluarin aja. Yang ini kita keluarin setengah. Jadi ini berapa nih? 524 tambah 476 berapa? 1.000 ya? 1.000. Dikali dengan? Gimana? Oke. Lanjut. 524 kurang 476. Dapat 48 ya. 48 ini coret. Bagi 2 dapat 2. Oke, langsung aja bagi 4 biar enak. 48 bagi 4 dapat 24. Nah, 24.000 gitu caranya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada kak. Wait. Setengah dari mana kak? Tengahnya dari
Kak, jawabannya 12.000, Kak. Ini sorry. 26 banget. Ini langsung dibagi Ya, Kak, juga yang boleh tadi. atau 262. Ini langsung dia bagi ya. Iya, Kak. Jadinya dia bagi dapat ini setengah 4. 48 bagi 4. Oh, sorry. 48 bagi 4 berapa? 12. 12 ya. Siapa yang nulis 24 di sini? Ya, 12. Iya, 12 ya. 12 kali 1000? 12.000. Nah, 12.000. tuh. Siapa nih yang nulis 24? Salah ya? Kan Ya. 12.000. Paham ya sampai sini? Oh, paham. Yang nulis Kak Paham. Retno, tapi yang jawab yang lain. Oke. Masuk gak? Perhitungan. Mending kali. Nah, nomor 44. Aduh. Nomor 44. Jawabannya 21. Caranya tanggung jawab, yang jawab tadi siapa? Ayo, yang jawab Gimana langsung caranya? jelasin. Yuk, cara yuk. Dapat jawaban benar langsung. Gimana caranya? Ayo kita jawab. Tanggung jawabnya. Gampang loh. Caranya persis sama dengan yang Kak jelasin barusan. Ini kan, atau biar lebih jelas, Kak tulis bentuk pertanyaannya ya. Jadi ini yang ditanyakan. Halo. Belum kehapus ya? Kok nggak kehapus ya? No, sorry. Malah ketambah coret-coret, Kak. Iya. Oh gini ya? Sabar. Punya masalah hidup apa sih, Kak? Nyaret-nyaret. Oh, wow. Kenapa ini? Iya. Oke, sebentar Kak, stop share dulu ya. Ya, Kak. Oh ya, tadi yang buat lewat chat, langsung ngomong aja jangan lewat chat. Nggak kebaca. Wah, ada yang malu-malu ya, Kak. Oke. Nih. Jadi ini bentuk pertanyaannya seperti ini nih. Seper A kuadrat dikurang seper B kuadrat. Nah, ini gimana? Ingat, kalau ada dengan A tambah B, A kurang B. Iya, jadi seper A tambah seper B dikali dengan seper A kurang seper B. Seper A tambah seper B itu berapa? Ini kan 7 ya. Oke, sama dengan 7 dikali seper A kurang seper B berapa? Ini kan 3. Berarti 7 kali 3 sama dengan 21. Itu dia caranya. Oh, iya. Oke. Jadi yang sebelahnya itu nggak dilanjutin. Gimana? Oh, suaranya slow ya? Suaranya putus-putus. Jaringan jelek. Jadi gimana? Tadi, maaf. Ada yang ngomong cuma Kak kurang jelas kan di sini nyampainya kayak nge-lag gitu deh. Kaisen bisa bantu nggak tadi jelas nggak pertanyaannya? Sama aja Kak. Oke. Suaranya udah kabur tuh. Atau enggak lanjut aja nanti yang belum jelas bisa ditanyain di
grup atau di kolom komentar postingan di YouTube ya, karena ini kan di record terus nanti diupload ke YouTube. Bagian belum jelas bisa ditanya di kolom komentarnya. Udah pada subscribe kan? Udah pada subscribe kan? Oke, Kak. Belum. Sudah. Belum. Nah, lo. Oke, kalau gitu. Biar nggak ketinggalan info. Soalnya apa-apa nanti di-share-nya di YouTube. Siapa? Pembahasannya. Lanjut, Kak. Yang jawab siap, Kak. Barusan siapa? Kayaknya nggak semangat banget deh. Lanjut, Kak. Lanjut, gimana? Lanjut. Oke, ayo. Hai. Kamu ngilangin ini nih. 45. Plus kuadrat. Kak, sampai jam 9 ya. Kak, itu 13 kuadrat Kak. Jadi ini selamanya. Jadi seperti ini dia ya. Jadi 17 kuadrat kurang 13 kuadrat itu kan ini dia hasilnya kan 17 kuadrat kurang 13 kuadrat, ini bukan tanda tanya ya. Maksudnya kurang itu. Typo itu. Nah, typo. Bisa typo. Jadi bisa dipisahkan ya seperti itu. Seperti yang tadi. Jadi 17 kurang 13 kali 17 kali 13 gitu. Lumayan panjang. Jadi dia bentuknya seperti ini nih. Wait, ini nggak muncul. Dia bentuknya seperti ini nih. 17 kuadrat kurang 13 kuadrat dibagi dengan 5 kali 24 gitu. Dikurang 16,67% kurang 0,67. Jadi gini, 17 kuadrat kurang 13 kuadrat ini saja. Kan seperti yang kita pelajari tadi, gimana caranya biar cepat? 17 kurang 13 dikali dengan 17 tambah 13 kan gini. Berarti ini dapatnya berapa? 17 kurang 13 4 dikali 17 tambah 13 itu 30 kan? 120. Dibagi dengan 5 kali 24. Ini tinggal coret-coret aja gitu kan. Ini coret-coret dapatnya 6. Ini 5 kali 6 30. Jadi dapatnya 1 gitu. 1 kurang 16,67% kurang 0,67. Jadi ini karena ada persen, hati-hati. Ada persen, berarti ini tinggal dibagi 100, kita geser komanya. Karena per 100 itu kan nolnya ada 2 ya. Berarti kita geser 2 angka. Jadi 0,1667 kurang 0,67 gitu. Oke, jadi itu dia hasilnya nanti ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 46. Nah, 46 ini gimana? P3, Q2, R-nya sekian. Maka PQR adalah berapa gitu? Bentar, Kak, bentar. Ini dia optionnya. Ada 150, ada 75, ada 60, 50, dan 100. Jadinya kalau R ini bentuknya apa nih? P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Itu bentuk lain dari P tambah Q dikuadratkan. Jadi berapa itu? Ini kan R. Jadi berapa R-nya? Sorry, R-nya. Jadi berapa tuh R-nya? R-nya sama dengan P tambah Q, 5. 5 kuadrat jadinya 25. Jadi PQR berapa? PQR sama dengan 3 kali 2 kali 25. Ini kalikan dulu 50 kali 3 dapat 150. Gitu dia. Oke. Nah, kita paham ya? Paham. Nah, lanjut ke nomor 47. Kalau 47 ini gimana nih caranya? Y-nya segini, X-nya segini. Jadi mana yang lebih besar? Kurang dari X. Iya, benar. Kenapa gitu?
satu persatu lalu dibandingkan. Dibandingkan terus Selesai. gimana ngebandinginnya? Kan nanti Y dapatnya berapa gitu, lalu X dapatnya berapa. Nanti kalau yang lebih besar Y, jadi Y-nya lebih besar daripada X. Kalau yang lebih besar X, X-nya yang lebih besar daripada Y. Benar. Oke, jadi seperti ini dia nih. Nih. Jadi kan Y itu 1/66 kurang 1/67 ya. 1/66 kurang 1/67. X itu 1/65 kurang 1/68. Jadi kita kayak misalin gitu loh, gitu. Kita misalkan 1/60. Yang pertama kita urutkan, kan ada 66, 67. Terus yang keduanya ada 65 dan 68. Jadi kita urutkan dari yang kecil. Jadi 65, maksudnya angkanya yang kecil pernya, atau kalau seandainya kita ngelihat yang ininya, berarti ini yang paling besar ya. Berarti ini yang paling besar kita misalkan dengan 1, ini kita misalkan dengan 2, ini kita misalkan dengan 3, ini kita misalkan dengan 4. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, jadi kita ganti nih, masukkan sesuai angka saja. Kan X sama dengan 3. Yang 3 itu apa? 1/67 kurang 2-nya berapa? 1/66 dibagi dengan 3 kali 2 gitu. Jadi dapat 1/6, ini dapat Y 3/4, sehingga jadi kita balik. Kan ini kalau hasilnya sepertinya Y yang besar ya, tapi hasilnya kebalikannya gitu. Jadi 3/4 lebih besar dari 3/4 lebih, yang ini 3/4 kan besar dari 1/6, tapi hasilnya kebalikannya, berarti Y kecil dari X, seperti itu. Atau boleh juga dengan pakai logika. Kalau kakak lebih suka, ini nggak mau. Lebih suka kayak gini nih. 1/66 kurang 1/67. Ini kan 1/66 kurang 1/67. Jadi kalau kita ingat, kalau seandainya pecahan itu semakin besar angka yang di bawah, berarti pecahannya makin kecil kan. Ini ada 65, 66, 67. Jadi 65, 65, 66, 67, 68. Yang Y itu 1/66 kurang 1/67. Ini 1/65 kurang 1/68. Yang mana yang selisihnya paling besar? Yang X kan, ini 65 dengan 68, selisihnya 3 angka loh. 65 lebih besar dari 68. Sementara ini 66, 67 ini berada di rentang ini kan? Nah, berada di rentang ini dia. Jadi otomatis pasti yang Y ini yang lebih kecil gitu. Bisa pakai logika seperti itu gitu. Ibaratnya ini dibagi 65, terus dikurang dengan dibagi 68. Ya itu pasti udah besar jaraknya. Makanya X itu lebih besar dari Y atau Y kecil dari X. Nah, seperti itu gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 48. Gimana nih caranya? Nomor 48. Nomor 48, bentar. Kita cari yang sama. Kita kelompokkan yang sama di sini. Gitu caranya. Misalnya, ini yang pertama 3,8 kali 33, ini 2,1 kali 17. Ada kesamaan nggak mereka berdua? Nggak ada ya? Nggak ada. Abaikan. Kita lihat selanjutnya. Ini 33 dengan 2,1. Ada kesamaan? Ya, ada. Ada, sama-sama 33 ya di sini. Oke, kalau gitu kita kelompokkan. Jadi 33, yang ini, ini 33. Karena sama-sama ada 33 di sini, kita keluarkan dulu 33-nya. Jadinya di sini berapa? 3,8 ditambah
2,1 gitu. Karena 33-nya udah kita keluarkan. Terus selanjutnya ini 2,1 dengan 17 sama-sama ada apa di sini? Sama-sama ada 17 ya. Iya. Nah, jadi tambah 17 itu 2,1 tambah 3,8. Gitu. Ya, jadi kita cari yang sama. Atau boleh juga kalau seandainya ini kita kelompokkan yang sama-sama ada 2,1-nya dengan 3,8-nya. Boleh gitu. Misalnya nih, ini sama-sama ada 38. Ya, kita keluarkan 30,8-nya. Berapa nih beradinya? 33 tambah 17. Ini sama-sama ada apa di sini? Nah, 2,1. Tambah 2,1 dikali 17. Oke. 17 tambah 33 atau 33 tambah 17 sama aja ya. Nah, boleh juga seperti ini. Tapi paham ya cara ngelompokinnya? Paham, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ini 3,8. Ini berapa nih? 33 tambah 17. Berapa? 50. Ya, 50. Ditambah 2,1 dikali 50. Nah, terus gimana? Ini sama-sama ada 50 ya. Kita keluarkan lagi 50-nya. Jadi 50 dikali 50. Apa nih? 3,8 tambah 2,1. Jadinya 5,9 ya. 5,9. Jadi tinggal kalikan 59 kali 5. Berapa 59 kali 5? 295. 295. Nah, itu dia. Gitu caranya. Jelas nggak, Kak, jelasinnya? Jelas. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini kita masuk ke babnya nih. Kalau ini religius ke agamis, ini udah pada kenal ya. Udah kelihatan. Ya, religius berarti agamis ya. Lanjut abrasi. Ini kadang macet loh di guys. Aduh, abrasi mungkin sering denger nih. Iya, abrasi pantai ya. Abrasi pantai berarti ya pengikisan pantai. Pengikisan. Bandela. Kemas. Peti kemas. Satu jam sama-sama berarti semua. Peti kemas. Iya. Peti mayat ya. Bandela itu peti kemas. Kalau kereta gantung apa ya? Gondola. Gondola, bener. Terus ada jendela, ada harga. Oke. Tidak peduli, ada tegas, berani, sama empati, kritis. Empati. Ini kalau tandanya seperti ini berarti antonim ya, atau lawannya. Nah, lawannya empati, benar. Jawab, lawannya? Tanya. Ya, tanya. Oke. Bait puisi itu mirip dengan tempo rima. Kenapa gitu? Kan di dalam bait ada di dalam puisi, jadi di dalam tempo yakin tempo itu apa? Tempo itu apa? Bisa kayak kalau dalam lagu tempo itu gimana? Cepat lambatnya gitu bukannya ya? Atau hentinya itu rima itu gimana? Rima.
Rima itu yang akhir itu loh. Misalnya ada yang punya pantun nggak? Sajak. Ya, akhir-akhir bunyi. Misalnya di akhir bunyinya ada bunyi A, bunyi B. apa gitu. Di akhir-akhirnya itu rima. Gitu. Jadi bukan. Nah, jadi jawabannya C, loteng bangunan. Kan bait itu ada dalam puisi, loteng itu ada di bangunan. Loteng apa tuh, Kak? Gimana? Loteng ini apa? Loteng itu yang di atas itu loh. Genteng. Genteng. Ya, itu macam tulang. Bukan jemuran, ada loteng bangunan. Antara genteng sama atap lah. Jemuran sih. Kurang lebih seperti itulah. Jemuran ibu Oke. kali. Di Indonesia jarang yang punya loteng. Kebanyakan di luar negeri. Oke, nih desibel suara. Apa tuh desibel? Gak kelihatan ya. Hati-hati nih gesernya. Oh iya, area jarak. Jadi? Temperatur ya. Desibel menghasilkan suara. Volt listrik. Desibel itu satuan dari suara. Jadi satuan itu desibel. Volt listrik. Satuan suara. Listrik. Ya, itu dia. Ya, desibel itu satuan suara dan volt adalah satuan listrik. Oke. Emang kalau suhu satuannya apa? Bisa Celsius, Fahrenheit. Atau Kelvin ya? Kelvin. Iya. Kalau are? Are itu satuan apa? Luas. Kalau jarak? Jarak itu meter, kilometer gitu. Yeay, Kaisa pintar. Yang buat soal. Nah, nomor 56. P sama dengan Q. Kenapa P sama dengan Q? Emang P nilainya berapa? Hah? 21. Habis dibagi 7 nilainya lebih besar daripada 14 dan kurang dari 28, berarti P sama dengan 21. Q-nya bilangan ganjil yang nilainya antara 19 dan 23. Itu bilangan ganjil berapa? 21. Jadi P sama dengan Q. Oke, bisa lah ini ya. Nomor 56. Kalau gitu kita lanjut ke 57. Udah ketahuan itu B. 57. Caranya, ayo siapa yang berani jawab? Kak tanyain caranya. Saya Kak. 120 bagi 20. Kenapa gitu? Kan itu menjual baju. Menjual baju. Kan 20%, berarti seperlimanya. Seperlimanya berarti 24. Lo. Udah kelihatan juga ya. Sengaja nih. Nah, ini dia. Jadi untuk mendapatkan untung itu harga jual dikurang harga beli, ya kan? Beli. Harga jual kurang harga beli. Kan dia bilang tadi dia mendapatkan untung 20% kan? Nah, jadi untung itu 20% dari harga mananya? Harga dia beli sebenarnya, bukan harga dia jual. Berarti 20% B sama dengan, kita tinggal masukin aja nih. Nah, harga jualnya 120.000. Ini harga jualnya kan tadi 120.000 ya. Jadi 120.000 kurang harga beli. Harga beli karena kita masih belum dapat, kita misalkan aja dulu dengan B. Oke. Nah, ini karena kurang B kita pindah ruas. Kan 20% itu bentuk lainnya 1/5 ya. 1/5 tambah 1.
ini yang dipindahkan jadi 1B. Berarti 1/5 tambah 1 hasilnya 6/5B. Jadi 6/5B sama dengan 120.000. Sehingga kita bisa dapat nilai B-nya itu 120.000 bagi 6 kali 5. Nah, jadi seperti inilah hasilnya. Jadi 120.000. Oke, nih ini kan sama dengan 6/5B atau kita pindah ruas jadinya kali 5/6. Seperti ini kan? Jadinya ini coret-coret jadinya 2. 2 kali 5 itu dapat 10. Ini sisa nolnya berapa nih? Ada 4, tinggal tambahin nolnya 4 sehingga dapat 100. Itu dia. Oke, paham ya? Oke, paham? Alhamdulillah, kita lanjut ke nomor 58. Baca dulu soalnya karena ini kecil nggak ya? Kalau Kak kecilin lagi, jelas nggak kalau kayak gini? Nggak jelas, Kak. Nggak jelas ya? Iya. Sebagian kurang jelas. Nah, ini. Coba Kak pilihannya mana? Pilihannya. Jadi kesimpulannya apa? D. A. D. Kak. B. Mana yang lebih tepat? D. D. Karena kalimatnya itu. Jadi ini kayak gini loh. Jadi kayak kita saling nyambung-nyambungin gitu. Misalnya ini kita misalkan A ke B gitu. Kan pandemik usai Rere akan berangkat umroh. Jadi ini kita misalkan dengan A. Ini kita misalkan dengan B. Berarti ini jadi bentuknya A ke B. Nah ini kan tadi A ya. Ini B. Ini berarti kan sama ya. Berarti ini B. Terus yang ini Rere akan berangkat itu kita misalkan dengan C. Jadi kayak B ke C. Jadi kayak kita saling, oh ini dicoret aja. Berarti kesimpulannya gimana? A ke C. Nah karena ini udah A-nya udah ada, udah dia sebutin nih kasusnya tadi. A-nya udah ada, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya C. C-nya itu apa? Ini, Rere akan membawa orang tuanya untuk ikut serta. Makanya ini. Oh, nah ini dia. Rere membawa orang tuanya untuk ikut serta. Karena kalau seandainya yang kayak D, itu lain lagi ceritanya. Rere dan orang tuanya berangkat umroh. Benar sih Rere dan orang tuanya, tapi kan mungkin poin pentingnya adalah ikut sertanya itu kan. Kalau ikut serta berarti kan dia mengajak ya. Sementara yang D bisa mempunyai makna yang berbeda. Makanya kita pilih yang A gitu. Oke? Jelas? Jelas. Harus pandai-pandai tahu makna bahasanya, makna artinya. Kadang ada yang sama tapi intinya beda gitu, yang dimaksud beda. Katanya sama, artinya beda. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 59. Semua murid gimana? Oke, nomor 59. Semua murid memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Badu tidak jujur, namun bertanggung jawab. Jadi apa kesimpulannya? B. Badu adalah seorang murid yang bertanggung jawab. Yakin? Yang? Yang B juga. B. Badu adalah seorang murid yang bertanggung jawab. Yang ini? Hati-hati loh, ini katanya semua. Semua berarti tanpa pengecualian kalau semua. Nah, di sini ada sifat jujur dan bertanggung jawab. Artinya apa? Kalau ada kata dan di sini, berarti dia juga harus jujur
dia juga harus bertanggung jawab gitu. Kalau seandainya dia hanya jujur tapi tidak bertanggung jawab, apakah itu murid? Bukan. Tidak, karena di sini katanya semua gitu. Jadi kalau seandainya dia tidak jujur tapi dia bertanggung jawab, apakah dia murid? Tadi Juga yang D. bukan. Jadi Badu bukanlah seorang murid. Itu di bawah Oke, ada gitu ketahuan ya. tuh. Iya, tapi kan jawabannya ketutupan ya. Kalau Nah, di YouTube nggak itu. ketutupan nggak? Iya ya. Oke, jadi gini yang harus diingat, kalau seandainya dia ada kata dan itu berarti dia harus dua-duanya, nggak boleh salah satu. Ya, kalau dia ada kata dan berarti dia harus dua-duanya, nggak boleh salah satu. Yang boleh salah satu itu apa? Atau gitu. Tapi kalau dan harus dua-duanya. Lalu ada kata semua. Hati-hati dengan kata semua. Berarti nggak ada pengecualian gitu. Semua, benar-benar semua. Oke, kita lanjut ke nomor 60. Lanjut. Vidi, Gita, Tasya, Maudi. Contoh artis yang memiliki prestasi di bidang akademis. Gita lahir sebelum Maudi, tetapi sesudah Vidi dan Tasya. Tasya lahir setelah Vidi. Kesimpulannya apa ini? Jadi kita urutin nih. Di sini katanya Vidi, Tasya. Kita langsung aja ke sini. Tasya artis paling senior. Gita lahir sebelum Maudi. Berarti urutannya gimana? Kita dulu baru Maudi. Gita duluan baru Maudi. Terus tetapi sesudah Vidi dan Tasya. Berarti Vidi di sebelah sini. Tapi Vidi lebih dulu dari Tasya. Nah, terus Vidi lahir setelah Tasya lahir setelah Vidi. Berarti di sini T. Jadi kesimpulannya apa? Vidi paling senior. PTGM. Jadi C. Maudi adalah yang paling muda. Nah, itu dia. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut ke 61. A tambah B 17, AB sama dengan 16, maka yang E. Ya, hubungan A dan B tidak berhubungan. Yakin? Bentar. Karena A-nya bisa 1 atau A-nya bisa 16, B-nya bisa 1 atau B-nya bisa 16. Ya, benar. Nah, iya. Jadi hubungan A dan B tidak dapat ditentukan karena itu. Iya kan? Kan A tambah B itu bisa 1 tambah 16 atau bisa 16 tambah 1. Jadi yang mana yang A, yang mana yang B ya sama aja gitu kan. Iya. Bisa gantian posisi nih dua-duanya. Makanya alasannya itu hubungan A dan B tidak dapat ditentukan. Nah, nomor 62. Semua koki pandai memasak. Tommy bukan seorang koki. Jadi gimana? Tidak ada kesimpulan yang benar. Nah, tidak ada kesimpulan yang benar. Kenapa? Kan kita cuma bahas tentang koki. Lah kalau bukan koki gimana? Nggak ada info sama sekali. Jadi kita nggak bisa nyimpulkan apa-apa. Nah, itu ya. Iya, Kak. Karena setiap orang bisa memasak. Kayak di film Ratatouille. Iya. Jadi gini kalau dalam soal-soal seperti ini kita harus pikir gimana ya? Kita fokus ke info apa yang kita punya. Jadi kita ngambil kesimpulan itu benar-benar berdasarkan info yang dipunya. Misalnya ini kan semua koki pandai memasak. Ya, info kita cuma tentang koki doang gitu. Kalau dia bukan koki ya kita nggak punya info apa-apa gitu. Makanya tidak ada kesimpulan yang benar. Kita nggak tahu Tommy gimana. Lanjut ke nomor 63. 63 ini gimana? B, gampang banget nih. Kak, B. S. S. Saturday ya. Sama kayak tadi, urutan abjad dalam bahasa Inggris. Iya. Itu masih nggak nyadar.
Oh, ada yang lupa ya Kak, kebangetan ini. Udah Ospek itu, nih, Kak. ospek. Hah? Nah, kita lanjut ke nomor 64. 235. B. Kenapa? C. 2 ke 3. 2 ke 8. Ini dia. C. C. B. C. C, Kak. C. A. 5. C, Kak. C. Bilangan prima. Bilangan prima. Iya kan? 2, 3, 5 itu kan bilangan prima. 7, 11. Tapi A juga Hati-hati, bisa nggak loh. selalu ditambah atau dikali atau dikurang loh, nggak selalu. Itu emang jebakan tuh, sengaja. Emang bisa 1, 2, 3, 4 gitu. Tambahnya 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 4, 12. Bisa juga kayak gitu. Cuma itu emang jebakan. Rata-rata kayak gitu mesti bilangan prima. Sengaja kakak buat soalnya jebak kayak gitu pilihannya. Oke, nomor 65. Ayo. Ini ada yang tahu nggak? Ini clue-nya ada loh di internet. Kakak terinspirasi dari judul film. Kakak Indosiar banget sih ya. Nih, ayo kalian sering nonton Indosiar mesti tahu Oh. jawabannya. Indosiar, MNC, pokoknya kayak Azab segala macam lah. Ini kakak terinspirasi dari judul film loh. Judul sinetron. Mertua. Salah. Adik ipar. Ya, adik ipar. Jadi ciri kepala rumah tangga dia. Keren banget sebetulnya. Dia Kakak terinspirasi dari judul film judul sinetron Indosiar sama MNC itu. Jadi Jawabannya adik Saya ipar. kita itu mundur 3, 2, 1. Tara. Adik ipar ya. Oke, kita lanjut. Udah selesai. Oh, sudah selesai. Nah, sudah selesai ya. Jadi Wah, cepet soal banget, kita Sob. hari ini ditutup dengan judul film. Ada yang Kalau bapak malah tadi bilang kepala rumah tangga tadi. Kalau mau soal unik lainnya bisa tuh daftar ke Bimbel Hore Digital yang paket premium. Nanti banyak soal-soal latihan unik, pola unik kayak ini. Kayak tadi yang pola deret unik, yang nama-nama hari, nama-nama bulan, nanti ada lagi. Terus logikanya bukan cuma premis biasa gitu doang, ada logika kayak gini lah. Ada logika unik kayak judul film segala macam gitu. Oke. Ya, itu ya. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak sih. Ya. Sebenarnya Mas, karena sudah malam. Oke. Udah jam setengah 10 ya. Apalagi di sana udah malam banget ya. Iya. Ada yang udah nyampe jam 10 lewat nggak sih di sana? Sekarang sih kasih tahu kalau suruh. Yang Win sama Wita. 15. Iya, aku masih Masih jam 9, Kak. masih jam 9. Saya di sini hujan loh, Kak. Wah, enak banget itu. Jadi selesai tugas ini langsung tidur nih. Ada Oke, marah. kalau gitu, Tiga mau hujan. kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup sampai di sini. Kak serahkan ke Kak Isan ya. Ya Kak. Silakan Kak Makasih, Kak. Isan. Ya, buat yang udah mengikuti kegiatan live teaching ini, bisa dilihat juga siaran ulangnya di YouTube. Sebenarnya ini tadi juga lagi di sharing di YouTube via live. Tapi tenang aja, yang nggak bisa nonton live-nya, maka recordnya nanti share di YouTube juga. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar ada notifikasi pemberitahuan yang baru. Sama jangan lupa besok malam minggu seperti kayak tadi waktunya jam sekitar 7:30 atau jam 19.45 akan ada talk show bersama mahasiswa kedinasan. Bintang tamunya ada 4 orang. Pertama dari Poltek SSN, terus satu lagi dari mahasiswa STAN,
dari D4 sama 2 dari pegawai Kementerian Keuangan, 1 dari pegawai pajak, alumni STAN juga, sama 1 lagi dari pegawai BCI, alumni STAN juga. Kalian mau tahu tentang STAN, tentang Kementerian Keuangan, tentang STSN atau Poltek SSN, bisa ikut taksaunya ya. Nanti bisa tanya jawab gitu. Itu sebenarnya bukan sejenis webinar atau apa, cuma talkshow bincang santai, bisa tanya jawab gitu. Jadi yang penasaran sama gimana sih bahasa kuliah di kedinasan, bahasa kuliah di STAN, di STSN bisa ikut join. Nanti link Zoom-nya kakak share di Instastory sama di grup-grup Hore Digital. Bagi yang mau daftar bimbel premium bisa aja kontak atau DM IG Hore Digital. Cukup sekali bayar, biayanya murah kok. Bisa info lebih lanjut bisa DM IG Hore Digital. Sekian, makasih untuk pembahasannya, nanti bisa di grup event ya. Kita akan share pembahasannya. Yang bukan peserta event nggak bisa dapat filenya, cuma bisa nonton siaran ulangnya. Kalau tidak ada, kakak tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.